Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khaidir, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi yang ada pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Tepatnya, kita akan mempelajari materi pengertian kurikulum, dimensi kurikulum, dan fungsi kurikulum. Baiklah, kita beralih ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian kurikulum. Untuk pengertian kurikulum, kita membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengertian kurikulum berdasarkan bahasa, kemudian yang kedua, pengertian kurikulum berdasarkan istilah atau pendapat para ahli. Nah, yang pertama, berdasarkan bahasa. Kita merujuk ke bahasa Yunani, di mana mengemukakan bahwa kurikulum terdiri atas dua kata, yaitu kurir dan kurere. Kurir diartikan sebagai pelari, sedangkan kurere diartikan sebagai tempat berpacu atau tempat berlari. Kemudian, yang kedua, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh dari start ke finish untuk memperoleh medali. Kemudian, yang ketiga, kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Kemudian, yang keempat, kurikulum diartikan sebagai semua pengalaman belajar peserta didik yang dapat mempengaruhi perkembangan pribadinya. Kemudian, yang kelima, kurikulum diartikan sebagai semua kegiatan peserta didik yang berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan. Berikutnya, kita membahas pengertian kurikulum berdasarkan istilah atau pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Al-Khawli tahun 1981, beliau mengemukakan bahwa dalam bahasa Arab, kurikulum diartikan sebagai manhaj atau jalan yang terang. Maksudnya ialah sebagai seperangkat rencana dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian kita merujuk ke Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yang mengemukakan bahwa pengertian kurikulum diarahkan pada seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, selain pengertian kurikulum berdasarkan bahasa dan istilah, kurikulum memiliki rumus sehingga kurikulum ini dapat mudah dipahami pengertiannya. Adapun rumusnya ialah K sama dengan sigma MP tambah K tambah SS tambah TP. Artinya ialah kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan dan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Nah, itulah pengertian dari kurikulum. Pembahasan berikutnya yaitu dimensi kurikulum. Kurikulum mempunyai 4 dimensi, yang mana setiap dimensinya
mempunyai wujud atau bentuk nyatanya. Mari kita bahas satu persatu. Dimensi yang pertama yaitu kurikulum sebagai ide. Adapun wujudnya yaitu buah pikiran atau gagasan yang bersifat konseptual. Kemudian, dimensi yang kedua yaitu kurikulum sebagai rencana. Adapun wujudnya yaitu perangkat rencana atau dokumen pembelajaran. Kemudian, dimensi yang ketiga yaitu kurikulum sebagai proses. Adapun wujudnya yaitu proses yang telah terlaksana di lapangan atau proses belajar mengajar baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah tersebut. Kemudian, dimensi yang ketiga yaitu kurikulum sebagai hasil. Adapun wujudnya yaitu hasil yang telah dicapai oleh peserta didik. Misalnya, menguasai mata pelajaran, berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik, berprestasi di organisasi, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu mempunyai akhlakul karimah, dan lain sebagainya. Nah, itulah pembahasan mengenai dimensi kurikulum. Pembahasan berikutnya adalah fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi penggunanya. Artinya, kurikulum bagi seorang pendidik berfungsi sebagai pedoman dalam mengajar dan melaksanakan proses pembelajaran. Berikutnya, kita membahas fungsi kurikulum dilihat dari cakupan dan tujuannya menurut McNeil 1990. Ada 4 poin penting yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, fungsi pendidikan umum atau Common and General Education. Yang kedua, yaitu suplementasi atau supplementation. Dan yang ketiga, yaitu eksplorasi. Dan yang keempat, yaitu keahlian atau specialization. Yang pertama, fungsi pendidikan umum. Memiliki makna bahwa kurikulum berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, suplementasi. Setiap peserta didik mempunyai perbedaan, baik dilihat dari perbedaan kemampuan, perbedaan minat, maupun perbedaan bakatnya. Kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya memberikan pelayanan bagi setiap siswa sesuai dengan perbedaan tersebut. Dan yang ketiga, eksplorasi. Eksplorasi memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing peserta didik atau siswa. Kemudian yang keempat yaitu keahlian. Di sini, kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahlian yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Berikutnya ialah kita membahas fungsi kurikulum untuk siswa berdasarkan pendapat Alexander Inglis dalam Hamalik tahun 1990, di mana ada 6 poin penting yang dikemukakan beliau mengenai fungsi kurikulum untuk siswa tersebut. Poin yang pertama yaitu fungsi penyesuaian, di mana maksudnya ialah kurikulum harus dapat mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Poin yang kedua yaitu fungsi integrasi. Maksudnya yaitu kurikulum harus mampu mengembangkan pribadi siswa secara utuh, baik itu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Poin yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Maksudnya yaitu kurikulum harus dapat
melayani setiap siswa dengan segala keunikannya. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat. Poin yang keempat yaitu fungsi persiapan. Maksudnya yaitu kurikulum harus dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak atau kepada peserta didik. Poin yang kelima yaitu fungsi pemilihan. Maksudnya yaitu kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Poin yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Maksudnya yaitu fungsi untuk mengenal berbagai kelemahan dan kekuatan siswa. Nah, itulah beberapa fungsi kurikulum. Demikianlah materi yang saya sampaikan mengenai pengertian kurikulum, dimensi kurikulum, dan fungsi kurikulum. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.